Amerika NATO tetap kirim senjata berat ke Ukraina. Tak peduli ultimatum Rusia soal PD3 dan nuklir. Situasi di Ukraina semakin panas belakangan ini, apalagi usai Amerika dan NATO bergerak membantu Ukraina dalam perang melawan Rusia. Usia gudang senjata asing, Ukraina dihancurkan Rusia baru-baru ini. Baik Amerika maupun NATO merespon cepat dengan kebijakan mereka. Terbaru Amerika dan NATO tetap mengirim senjata berat ke Ukraina. Mereka tak peduli ultimatum Rusia soal Perang Dunia III. Bahkan ancaman terjadi perang nuklir sebagai buntut pertikaian antara Rusia vs Ukraina terus membayang-bayangi. Informasi selengkapnya adalah dalam artikel ini. Amerika Serikat dan sekutunya menjanjikan paket senjata baru yang lebih berat untuk Ukraina dalam pertemuan hari Selasa 26 April di Pangkalan Udara Ramstein, Jerman, dan menepis ancaman dari Moskow bahwa dukungan dan senjata untuk Kiev dapat menyebabkan perang nuklir seperti laporan Stralis Times Rabu 27 April. Para pejabat Amerika Serikat mengubah penekanan mereka minggu ini dari berbicara tentang membantu Ukraina, mempertahankan diri menjadi pembicaranya lebih berani tentang kemenangan Ukraina yang akan melemahkan kemampuan Rusia untuk mengancam tetangganya. Sementara itu, orang kuat Rusia, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia mengatakan kebijakan pemerintah Barat dan Ukraina mengarah pada pecahnya Ukraina dan menuduh Washington berusaha menanamkan kebencian di Ukraina terhadap segala sesuatu yang berbau Rusia. Sekutu NATO akhir-akhir ini menyetujui pengiriman senjata senilai ratusan juta dolar, termasuk artileri dan pesawat tak berawak yang tidak diberikan pada pengiriman fase awal perang. Dan ingin sekutu melakukan hal yang sama. Negara-negara dari seluruh dunia bersatu dalam tekad kami untuk mendukung Ukraina dalam perjuangannya melawan agresi kekaisaran Rusia, kata Menteri Pertahanan Lloyd Austin, menyambut para pejabat dari lebih dari 40 negara ke Pangkalan Udara Ramstein di Jerman, markas besar kekuatan udara AS di Eropa. Ukraina jelas yakin bisa menang. Begitu juga semua orang di sini. Dalam pergeseran penting, Jerman di mana pemerintah berada di bawah tekanan setelah menolak permintaan Ukraina untuk senjata berat, mengumumkan sekarang akan mengirim tank ringan Gepard dengan senjata anti pesawat. Kepentingan nyata dari keputusan ini tidak terletak pada perbedaan yang mungkin dibuat Gepard di medan perang, tetapi pada sinyal yang dikirimkannya, kata Dr. Marcel Dersus, rekan non-resident di Institut Kebijakan Keamanan Universitas Kiel. Pejabat Amerika Serikat yang berbicara dengan syarat anonim menilai Rusia akan sangat bergantung pada serangan artileri untuk menggempur posisi Ukraina sambil mengerahkan pasukan darat dari beberapa arah untuk mencoba menghajar habis sebagian besar militer Ukraina. Tetapi Washington juga memperkirakan banyak unit Rusia yang terkuras, dengan beberapa unit beroperasi dengan kehilangan personel sebanyak 30%. Tingkat yang dianggap militer AS terlalu tinggi untuk terus bertempur tanpa batas. Pejabat AS mengutip anekdot seperti tank Rusia dengan pengemudi tunggal dan tank awak, dan peralatan di bawah standar yang rentan terhadap kerusakan atau ketinggalan zaman. Dalam eskalasi retorika Rusia yang mencolok, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov ditanya di TV pemerintah pada Senin malam 25 April tentang prospek Perang Dunia Ketiga dan apakah situasi saat ini dapat dibandingkan dengan krisis rudal Kuba 1962 yang hampir menyebabkan perang nuklir. Juru bicara Pentagon John Kirby mengecam apa yang disebutnya sebagai retorika eskalasi Lavrov. Ini jelas tidak membantu, tidak konstruktif, dan tentu saja tidak menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan kekuatan dunia yang bertanggung jawab di ruang publik, kata Kirby. Perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh diperjuangkan. Tidak ada alasan bagi konflik saat ini di Ukraina untuk mencapai tingkat itu sama sekali. Mark Milley, Kepala Staf Gabungan AS, mengatakan kepada wartawan saat terbang ke pertemuan bahwa beberapa minggu ke depan di Ukraina akan sangat kritis. Mereka membutuhkan dukungan berkelanjutan agar berhasil di medan perang, dan itulah sebenarnya tujuan konferensi ini. Katanya, menggambarkan tujuannya sebagai koordinasi bantuan yang mencakup senjata berat seperti artileri howitzer. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Nikolai Patrushev, mengatakan kepada surat kabar pemerintah Rossiyskaya
Gazeta bahwa Ukraina dapat bubar menjadi beberapa negara. Komentarnya menyarankan berlanjutan perang dapat menyebabkan perpecahan Ukraina, di mana Moskow akan berusaha untuk menyalahkan lawan-lawannya.